Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada pagi ini Bapak akan memulai pembelajaran kita bahasa Indonesia kelas 7. SMPN 27 Batam oleh Arisnaldi SPD. Baiklah, adapun pembelajaran hari ini kita masih tentang struktur dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Ya, nanti kalian catat semuanya yang Bapak tulis ini supaya lebih paham. Yang pertama A. Struktur teks deskripsi. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah membicarakan tentang teks deskripsi. Ya. Oke, apa itu struktur teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan salah satu jenis teks yang berisi penggambaran sesuatu. Jenis teks ini digunakan dalam tahap awal belajar menulis. Next. Oke. Apa yang kalian lihat itu? Ya, itu adalah jembatan Barelang. Mungkin semuanya udah pada tahu. Ya. Oke. Ketika kalian lihat itu, kalian terbayang ya bahwa jembatan Barelang itu sangat indah, mempesona. Ya, dan banyak turis atau warga negara asing datang ke jembatan Barelang tersebut. Lihat secara khusus, teks deskripsi dapat berisi yang pertama judul. Kalau kalian melihat jembatan Barelang ini, kita kira-kira apa yang pantas judulnya ketika kalian ingin mendeskripsikan tentang jembatan Barelang. Contoh, keindahan jembatan Barelang di Pulau Batam. Yang kedua, kalimat topik. Apa itu kalimat topik? Pernyataan yang mengemukakan objek yang akan dideskripsikan. Jadi, pernyataan yang mengemukakan objeknya apa? Jembatan Barelang yang akan dideskripsikan. Jadi kalian ya nyatakanlah, kemukakanlah jembatan Barelang ini. Apa itu jembatan Barelang? Yang selanjutnya, deskripsi. Penggambaran secara terperinci atau khusus sehingga seolah pembaca mendengar, merasakan atau melihat objek yang dideskripsikan. Itu. Ya, jadi ketika kalian bercerita tentang jembatan Barelang itu seolah-olah ya terperinci ya, seolah-olah pembaca itu mendengar, merasakan atau melihat jembatan Barelang itu dengan nyata. Karena ketika kalian mendeskripsikan itu, kalian merincikan, lebih rinci lagi, spesifik lagi tentang jembatan Barelang itu. Itu contohnya. Ya. Selanjutnya, next. B. Ciri kebahasaan teks deskripsi. Apa saja cirinya ketika kalian ingin membuat teks deskripsi? Ada cirinya. Yang pertama, menggunakan kata sifat. Ya. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan kata benda secara khusus. Maksudnya apa? Atau contohnya apa? Contohnya indah, elok, cantik, tua, muda, nyaman, lama, baru, asli, rajin, dan pandai. Ya, nanti ada contohnya. Contoh penggunaan kata sifat dalam kalimat. Ya, tadi adalah kata yang menjelaskan kata benda secara khusus ya. Dalam kalimat, contoh, jembatan Barelang adalah jembatan yang luar biasa indah yang dibangun pada masa Pak B.J. Habibie. Contoh yang kedua,
Memasuki jembatan barelang kedua merupakan tempat yang nyaman untuk memancing. Kalian lihat di situ. Ya, yang pertama itu indah, ya. Kata yang menjelaskan kata benda secara khusus. Indah. Katanya apa? Kata bendanya yaitu jembatan barelang. Nih. Oke, lihat ini. Oke. Terus selanjutnya nyaman. Nyaman apa di situ? Tempat jembatan barelangnya yang kedua, tempatnya nyaman. Itu menggunakan kata sifat ketika kalian mau mendeskripsikan sesuatu. Next. Oke. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Ya, konjungsi itu apa konjungsi? Kalau kalian belum tahu, oke. Konjungsi atau kata hubung adalah kata yang menggunakan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Ya, konjungsi atau kata hubung adalah kata yang menggunakan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Oke, contohnya. Next ya. Lihat, berikut beberapa jenis kata ya hubung yang sering digunakan. Kata hubung yang menyatakan hubungan penambahan. Ya, penambahan misalnya dan, serta, lagi, dan lagi pula. Maksudnya apa? Penambahan. Contoh, kalian mendeskripsikan jembatan barelang tadi. Dan jembatan itu terhubung ke beberapa pulau. Itu kan berarti penambahan dan. Atau, serta jembatan itu telah menjadi ikonik Batam. Itu penambahan. Kata hubung yang menyatakan pemilihan atau, ya. Contoh, jika kalian jalan ke jembatan 1 atau jembatan 2, ya, pemilihan antara jembatan 1 dan jembatan 2, berarti itu kata hubung yang menyatakan pemilihan atau, ya. Nih, atau. Oke. Selanjutnya, kata hubung yang menyatakan pertentangan, namun, tetapi, meskipun, sedangkan, dan walaupun. Ya, pertentangan. Namun, ya, contoh. Ya, jembatan barelang itu sangat indah. Walaupun di situ banyak terjadi kasus kematian. Ya, orang lompat dari jembatan barelang. Mengakhiri hidupnya. Nah, itu kan berarti pertentangan. Kata hubung yang menyatakan hubungan pertentangan. Meskipun, sedangkan, dan walaupun. Ya, itu adalah beberapa jenis kata hubung yang sering digunakan. Ada beberapa kata hubung lagi, tapi Bapak hanya membahas ini saja dulu. Terus selanjutnya, lihat. Nah, nanti tugas kalian ini. Pertama, bacalah dengan cermat teks deskripsi berikut. Ya, kalian baca ini, jembatan barelang indahnya penghubung pulau-pulau di Batam. Kalian baca ini dengan cermat, dengan baik. Ya, ketika kalian putar video ini, kalian stop dulu, kalian baca. Kalian baca ini, ya. Ya. Setelah kalian baca ini, next. Ya, kalian baca. Baca sampai habis. Ya.